Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena luar biasa kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga di saat ini kita boleh memberi diri kita untuk masuk dalam ibadah yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, sehubungan dengan pekan hari ulang tahun dan hari pekabaran Injil Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Karena itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat disilahkan berdiri. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan, hai umat yang setia. Dan bersyukurlah kepada Yang Maha Suci. Sebab sebentar saja Tuhan marah. Kebaikannya berlangsung seumur hidup. Mari kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini akan kita baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat 15. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri ruang dalam hati, pikiran dan seluruh hidup kami, agar arti firman-Mu dapat direnungkan dengan baik dan benar. Amin. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini,
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai demikian batas pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman dan terutama melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Demikian firman yang disaksikan dalam Yosua 24 ayat 15 bagian B. Dan ini menunjukkan ketegasan dari Yosua di depan bangsa Israel adalah pilihan seorang pemimpin umat. Ia tidak hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah demi kebaikan seluruh bangsa Israel, tetapi menghidupi juga apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal ini oleh Yosua dipandang sangat penting, sebab keberadaan seluruh Israel hari itu dan kegemilangan pencapaian mereka merebut seluruh tanah Kanaan merupakan wujud nyata penggenapan janji Tuhan. Dari ucapan Yosua ini, kita diberi pokok-pokok renungan sebagai satu keluarga. Khususnya dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Pertama, bahwa sebagai kepala keluarga, Yosua mengarahkan kehidupan iman keluarganya kepada Tuhan. Di hadapan bangsa Israel, Yosua mengatakan bahwa ia dan seisi rumahnya, artinya seluruh rumah tangganya atau seluruh keluarganya dan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Yosua pada titik ini tidak hanya sukses sebagai seorang pemimpin yang besar yang menjadi panutan di tengah-tengah suatu bangsa. Di titik ini, Yosua juga sukses sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin kehidupan iman rumah tangganya. Yosua tidak pernah lalai menunaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga tidak abai sebagai seorang kepala keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dari ucapan Yosua ini, kita semua belajar bersama bahwa pencapaian dan kesuksesan di luar keluarga harus juga dibarengi dengan pencapaian di dalam keluarga. Sebagai warga Gemis, kita menyadari arti penting sebuah keluarga dan kemana seharusnya arah kehidupan keluarga itu kita tentukan, yakni ke arah hidup yang berkenan kepada Allah dengan jalan membangun mesbah keluarga di dalam doa dan ibadah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari Yosua, kita hari ini belajar tentang ketetapan hati menghadapi gumul juang kehidupan ini. Ketetapan itu berisi tekad untuk hidup berkenan kepada Tuhan, meskipun ada tantangan, ada pergumulan, dan ujian-ujian kehidupan yang membentang di hadapan kita. Dari firman Tuhan ini, kita sungguh menemukan makna hidup orang beriman, yakni hidup beribadah kepada Tuhan. Jemaatku, selamat bersyukur bersama-sama dengan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Kiranya dalam hal apapun kita akan terus dimampukan beribadah
kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas firman-Nya. Merespon firman Tuhan di saat ini, mari kita angkat satu pujian, berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, dan sementara pundi persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian syukur padamu ya Allah pada bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebagai satu keluarga kami mengucap syukur kepadamu. Nyata benar kasih setiamu yang terus-menerus menuntun dan menggembalakan kami setiap saat. Tanamkan terus kesadaran bagi kami untuk berserah diri sungguh-sungguh kepadamu. Kuatkan kami menghadapi tekanan-tekanan kehidupan akibat wabah virus corona. Pelihara keluarga kami, pelihara gerejamu, dan para pelayan, baik di tingkat sinode, resort, dan jemaat. Berkati pemerintah kami, tuntun usaha dan pekerjaan kami. Berkati persembahan yang boleh kami berikan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya mengundang kita sekalian berdiri. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Berdoa
kita menerima berkat. Kasih setia Bapa, Anak dan Roh Kudus menguatkan dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.